Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat berjumpa kembali pada ibadah Minggu hari ini, 7 Februari 2021. Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun rasa syukur dan sukacita kita dapat berbakti bersama dalam persekutuan jemaat hari ini. Dia berkenan mengutus hamba-Nya Pendeta Yus Maliani Bualangi sebagai pelayan firman di tengah persekutuan kita saat ini. Kita masuk dalam penegasan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 7 Februari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini: Benedict M. Pawa 1 Februari, Ratu Deli Datupuang 2 Februari, Rani Lumiling Pasau 4 Februari. Ibadah rumah tangga. Mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah rumah tangga bersama keluarga Agustinus Marwa yang akan diadakan pada hari Sabtu 13 Februari 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ibadah persekutuan secara virtual Zoom. Linknya akan disampaikan kemudian. Mohon dukungan doa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah terpilih sebagai Penatua dan Syamas GTM Jemaat Jakarta periode 2021-2026. Jika Tuhan berkenan akan diteguhkan pada bulan Maret. Nama-nama sudah terlampir di warta jemaat, silakan dibaca. Laporan keuangan disampaikan kepada warga jemaat yang rindu menyampaikan persembahannya dapat dikirimkan melalui rekening jemaat yang tertera di warta jemaat. Kita masuk laporan keuangan kas umum penerimaan minggu lalu 2.569.000, pengeluaran 7.300.000. Saldo kas per 5 Februari 2021 sebanyak 45.990.933 rupiah. Kas Sapras saldo per 5 Februari 2021 sebanyak 281.520.454 rupiah. Kita masuk dalam kas diakonia. Saldo per 5 Februari 2021 sebanyak 5.697.000 rupiah. Demikian warta jemaat kita pada saat ini. Kita masuk di dalam ibadah. Marilah kita memasuki hadirat-Nya dengan penuh syukur dan menyembah Dia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, hormat bagi Allah Bapa. Oh
pada minggu hari ini demikian. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada ini. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mazmur 63 ayat 2 sampai ayat 5. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita nyanyikan, hai makhluk Allah besar, bernyanyilah dan bernyanyi.
bawah hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, berbahagialah kita yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang ada di rumah, bagaimana kabar di pagi hari Minggu ini atau siang hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang beribadah di siang hari? Dengan penuh sukacita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita boleh berhimpun kembali walaupun kita masih berdiam diri di tempat kediaman kita masing-masing. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara boleh melihat saya dan majelis yang bertugas hari ini, itu pertanda bahwa kita semua masih memperoleh kebahagiaan, sukacita, dan anugerah Tuhan yang baru. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca saat ini. Melayani dengan sungguh. Saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa keselamatan menjadi akhir dari segalanya. Ketika mereka meyakini keselamatan mereka, dan ketika mereka meyakini bahwa ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka pasti berdiam dalam kerajaan Kristus dalam kekekalan. Selesailah sudah. Maksudnya bahwa orang-orang seperti ini, setelah mereka memiliki keyakinan dan keselamatan dalam Kristus, maka seolah-olah selesailah perkumpulan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi sekali ternyata tidaklah demikian. Sebab tinggal menikmati hidup dan menantikan saat kembalinya ke surga, itu bukanlah spirit, motivasi, atau maksud Tuhan masih memperpanjang usia kita sampai detik ini, Bapak, Ibu. Karena Tuhan mau melalui penjelasan Rasul Paulus dalam bagian yang sudah kita baca hari ini, hidup baru di dalam Kristus bukanlah akhir dan tujuan kita di dalam dunia ini. Tetapi hidup baru dalam Kristus sesungguhnya adalah kita baru hidup untuk mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi hidup baru itu artinya baru hidup, karena mulai dari titik ini kita start untuk melanjutkan keinginan Tuhan dan panggilan Tuhan serta maksud Tuhan memberikan nafas kepada kita sampai detik ini. Sangat menarik kalau kita memperhatikan bagian yang Paulus tuliskan kepada jemaat Korintus, khususnya dalam pasal 9 yang baru saja kita baca hari ini. Paulus menjelaskan bahwa hidup baru jelas bukanlah akhir dari tujuan hidup kita di dunia. Karena di dalam dunia kita ternyata memiliki tugas-tugas baru yang Tuhan percayakan pada setiap anak-anak Tuhan. Saudara, ini kalimat perlu dicatat. Tuhan tak pernah salah memilih orang. Tuhan tak pernah salah atau keliru memanggil anak-anaknya untuk diberikan tugas dan tanggung jawab di dalam dunia ini. Karena itu saudara sekalian, Paulus menjelaskan dalam bagian ini apa yang harus kita lakukan supaya kita memenuhi maksud Tuhan kita. Yang pertama, Paulus menjelaskan bahwa hidup baru orang percaya bermula dari ia harus percaya kepada Kristus, itu memang betul, dan kemudian hidup melayani Dia. Tapi bagaimana pelayanan yang berkenan kepadanya? Ternyata Paulus menjelaskan ia harus pertama-tama hidup benar.
Saudara, hidup benar bukan sesuai standar dari manusia. Karena hidup benar di mata manusia, hidup benar di mata dunia, belum tentu sama dengan hidup benarnya di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan itu berarti hidup tetap, hidup tepat sesuai dengan standar hukum-hukumnya Alkitab, pegangan hidup atau pedoman hidup yang Dia berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Hidup benar yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah hidup tentang memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi Paulus, hidup benar yang dimaksudkan adalah supaya kita hidup memenuhi standarnya, yaitu memenangkan semakin banyak orang. Bapak Ibu, saya mau kasih tugas, saya kasih PR dari ayat yang kita baca. Boleh memberikan cat kepada saya setelah ini. Setelah membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23, berapa kali kata memenangkan disebut Paulus? Saya minta Bapak Ibu merespon saya melalui chat sebagai tanda bahwa Bapak Ibu mengikuti khotbah saya di hari ini. Berapa kali Paulus mengucapkan untuk memenangkan sebanyak mungkin orang? Boleh Bapak Ibu teliti ayat-ayat yang kita baca tadi, ada beberapa kali, tapi saya tidak mau sebut. Biarkanlah Bapak Ibu. Artinya pengulangan kata ini, Paulus ingin tandaskan bahwa kehidupan baru di dalam Dia, salah satu maksud utamanya adalah supaya kita hidup di dunia ini memenangkan semakin banyak orang. Memenangkan semakin banyak orang bagi Kristus, artinya menggiring orang, membawa orang, mempengaruhi orang supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Itulah maksud hidup benar di mata Tuhan. Paulus menyampaikan dengan sangat jelas bahwa semua yang dia lakukan selama hidupnya di dunia ini semenjak dia percaya, semua sikapnya selalu berkaitan dengan menyelesaikan diri dengan panggilan supaya semakin banyak orang hidup bagi Kristus. Itu artinya Paulus ingin mengatakan segala perkataannya, segala perbuatannya, segala tingkah lakunya, bahkan segala niat hatinya, segala sesuatu itu selalu berfokus kepada supaya orang dimenangkan bagi Kristus. Saudara, karena itu Paulus amat teliti menggunakan setiap perkataannya. Karena ia takut perkataan-perkataan itu tidak membawa orang untuk makin dekat pada Tuhan. Ia takut kalau apa yang dilakukannya makin menjauhkan orang pada Kristus. Dan karena itu ia membantu bagaimana hidupnya supaya semuanya mempengaruhi orang untuk semakin cinta pada Tuhan, semakin hidup mengasihi Tuhan, dan hidup semakin mau bagi Kristus. Itulah arti kalimat dari Paulus mengatakan memenangkan semakin banyak orang bagi Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, karena itu Paulus rela melakukan apa saja hanya dengan tujuan untuk memberitakan Injil. Apapun yang dia kerjakan 24 jam waktunya, ia hanya fokus supaya melalui hidupnya orang makin mengenal Kristus. Saudara, bayangkan dalam bagian ini ditulis, bagi orang Yahudi dan orang-orang yang hidup di bawah Taurat, ia rela menjadi seperti orang Yahudi supaya ia dapat memenangkan mereka ketika mereka di bawah Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah Taurat, yang tidak hidup di bawah Taurat, yaitu bangsa-bangsa lain, Paulus pun rela hidup mengikuti cara hidup mereka, asal saja ia memastikan bahwa semua itu tidaklah bertentangan dengan iman Kristus. Semua lakukan hanya supaya orang-orang yang hidup di luar Taurat pun dapat dimenangkan oleh Kristus. Kemudian bagi orang-orang yang lemah, Rasul Paulus pun menjadi orang yang seperti lemah supaya ia dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ia ingin melakukan yang terbaik bagi mereka supaya orang-orang itu tidak memandang rendah satu dengan yang lain dan saling menghakimi satu dengan yang lain, saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi dengan sabar ia menggunakan sebuah kebebasan itu supaya orang
dengan menjaga hidupnya, supaya segala tindak laku hidupnya mengarah kepada orang-orang itu akan tertarik kepada Kristus. Sampai di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian menjadikan saya untuk bertanya, adalah kita mendefinisikan hati sama-sama tidak terus 24 jam dalam sehari kita jalani. Bagaimana kita mendefinisikan setiap perkataan, setiap kegiatan, setiap tingkah laku kita, supaya tidak ada satupun yang pada akhirnya membuat orang tidak makin mendekatkan diri pada Tuhan. Paulus mau supaya setiap perkataan yang dia atur sedemikian rupa, supaya keluar dari mulutnya hanya kata-kata yang dapat mengantar orang kepada Kristus. Perbuatannya pun demikian, hanya supaya orang melihat terang Injil dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, apa yang kita katakan di setiap hari? Benar, semua yang kita katakan adalah memimpin orang, membawa orang, mempengaruhi orang kepada Tuhan. Benar apa yang kita lakukan telah kita kerjakan dengan baik, supaya orang akhirnya mengenal Kristus. Dengan satu kata, supaya kita menangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik kita merenungkan bagian ini secara khusus bagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang baru saja ditetapkan oleh panitia pemilihan penentuan Samas untuk periode yang akan datang. Mengapa Bapak Ibu ada di dalam daftar nama ini? Sadarlah dan percayalah, itu bukan karena pekerjaan manusia, tapi maksud Tuhan dalam hidup baru Bapak Ibu dalam tugas ini adalah supaya makin banyak orang yang dipengaruhi dan dibenarkan bagi Kristus. Semoga 5 tahun ke depan pertambahan kualitas iman jemaat kita, pertambahan jumlah pun demikian, dalam jemaat kita akan makin menambah, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang komitmen. Segala pelayanan dalam hidupnya diarahkannya supaya memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Bagi kita yang ada di tengah-tengah keluarga, para suami, para istri, para anak-anak, pemuda-pemudi, biarkanlah kita mengoreksi hidup kita sesuai dengan firman ini. Perkataan, perbuatan, hingga tingkah laku kita, arahkanlah itu supaya satu maksud, supaya semua orang akan melihat hidup kita dan tertarik pada Kristus. Mereka lihat bahwa kita adalah anak-anak yang makin hari makin hidup seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana Paulus mengajarkan kita untuk hidup di dalam hidup baru itu. Hidup selalu dalam kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Paulus menggambarkan bahwa hidup baru adalah seperti sebuah pertandingan yang harus dimenangkan oleh orang Kristen. Jadi sekalipun kita sudah diselamatkan, sekalipun kita sudah mengenal Kristus, ternyata kita masih hidup seperti orang yang ada di gelanggang pertandingan, yang semuanya ingin menangkan pertandingan itu. Pelari. Saya masih ingat kisah seorang pelari maraton pada tahun Olimpiade di tahun 71. Ada seorang pelari maraton yang awalnya memulai pertandingan lari itu dengan begitu baik. Tetapi ketika ia memasuki lintasan yang menjelang akhir, ternyata ia terpeleset dan jatuh. Tetapi apa yang dia kerjakan? Apakah ia menyerah dalam pertandingan itu? Tidak. Ia dengan sekuat tenaga berjalan tertatih-tatih, karena ia punya maksud, ia harus sampai di finish. Waktu itu semua pelari sudah sampai ke finish, bahkan orang tidak menyangka bahwa masih ada atlet yang sedang berjalan dari belakang dan sedang berusaha untuk mendapat finish. Stadion itu sudah mulai ditutup, lampu-lampunya sudah redup, semua penonton sudah pada keluar, dan semua wartawan yang ada di situ yang meliput kegiatan itu sudah
garis finish. Dan sontak menarik perhatian bagi orang-orang yang ada di situ. Mereka mengerumuninya. Saudara, apa yang dia katakan? Waktu ditanya wartawan, mengapa Anda masih berjuang untuk sampai di garis finish? Dia mengatakan, negaraku mengutusku untuk sampai di garis finish, bukan mengutusku untuk memulai pertandingan. Luar biasa bukan? Dan semenjak saat itu orang-orang memberikan penghargaan begitu besar kepadanya. Makanya dikatakan ikon dari Olimpiade itu adalah orang ini. Saya lupa namanya. Tapi kemudian dia mendapatkan penghargaan, yang mendapatkan upah, yang mendapatkan segala begitu banyak dari perusahaan-perusahaan. Dan contoh atlet yang sangat berjuang sampai pada finish, yang membuktikan bahwa orang untuk sampai ke finish adalah proses yang harus dilalui. Dialah pejuang sejati. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau Paulus menganggap bahwa kita hidup dalam dunia ini persis seperti pelari tadi. Memang kita harus berjuang, perlu berjuang. Kita harus sampai pada garis finish. Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Tentu mempersiapkan diri dengan baik. Saya percaya bahwa setiap pelari yang akan masuk ke ajang pertandingan seperti para atlet yang masuk ke dalam Olimpiade itu, berbulan-bulan saudara sekalian, bahkan 10 bulan bisa dihabiskan untuk berlatih. Karena mereka ingin memenangkan pertandingan itu. Karena itu mereka mempersiapkan diri dengan begitu baik. Dalam mempersiapkan diri ini tentu harus melawan diri sendiri. Bukankah manusiawi? Raga manusia itu memang bisa lelah, bisa lemas. Bahkan memang kadang-kadang kita butuh waktu untuk istirahat. Ingin menyenangkan diri kita, ingin memuaskan diri kita. Tapi seorang yang ingin memenangkan pertandingan, kadang-kadang dia harus melawan kemauan diri sendiri. Saudara masih ingat bagaimana Yesus mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam pelayanannya? Sebelum dia memulai tugas pelayanannya, memberitakan Injil dan kemudian harus mati di atas kayu salib sebagai pembunuh, ia mengambil waktu mempersiapkan dirinya sebagai manusia. Ia duduk berpuasa di hadapan Bapaknya 40 hari 40 malam. Apa yang dia dikerjakan di sana? Mempersiapkan diri, mempersiapkan rohani, supaya ketika masuk di dalam pelayanan yang begitu berat itu, ia laksanakan bukan karena kekuatan pribadinya, tapi karena kekuatan Bapaknya yang menyertainya. Saudara, Yohanes Pembaptis Musa, sehari-harinya sebelum muncul untuk memberitakan jalan dan mempersiapkan jalan bagi Kristus, ia hidup di mana? Ia hidup di badan pelantara. Alkitab menuliskan dia hanya hidup dengan makan madu dan belanja. Padahal dia adalah seorang anak imam besar yang seharusnya ada di istana. Tetapi Yohanes tidak lakukan itu, karena ia mau hidup di dalam masyarakat, menikmati hidup kesederhanaan, supaya ia bisa mengerjakan misinya sesuai dengan Tuhan panggil dia. Saudara, persiapan memang membutuhkan disiplin diri. Paulus belajar menguasai dirinya. Karena itu, seseorang yang ingin menang dalam perlombaan rohani, disiplin rohani pun harus dia kerjakan dengan baik. Disiplin rohani, disiplin berdoa, disiplin mempelajari firman Tuhan, disiplin beribadah. Saudara, apa arti kata disiplin? Disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati. Jadi, disiplin merupakan suatu sikap atau perilaku yang sangat diharapkan atau dipunyai oleh orang-orang yang memiliki sukses. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini, mengapa sebagai orang percaya perlu mendisiplinkan diri dengan baik? Karena disiplin
Ia tidak datang menggunakan jabatannya sebagai rasul. Ia tidak datang membawa status sosialnya dalam masyarakat. Ia kesampingkan semua apa yang ada padanya. Ia belajar hidup seperti orang-orang yang dilayani, supaya menjadi jembatan masuk ke dalam hidup orang-orang yang dilayani. Kadang-kadang kita harus mengesampingkan apa yang atribut yang kita punya yang bisa menjadi jarak kita dengan orang-orang yang kita layani. Kalau majelis, kalau para pelayan, kalau para hamba Tuhan ingin menaruh hormat, ingin dihargai, ingin mencari nama, Alkitab dengan jelas menyatakan itu bukanlah pelayan yang sesungguhnya. Para pelayan yang ingin mencari hidup di dalam gereja dalam pelayanan, Yohanes 10 Yesus menyebut mereka adalah gembala-gembala upah. Para pelayan yang sesungguhnya adalah orang-orang yang dengan rendah hati menjadikan dirinya sebagai hamba, menghambakan dirinya sebagai seorang pelayan. Hanya dengan cara itu kita akan dapatkan kemenangan dan menekan tugas-tugas pelayanan kita. Disiplin mengerjakan tugas sama seperti kuatnya janji kita pada waktu kita ditentukan. Dan karena itu Bapak Ibu, nanti kalau ditentukan pada bulan Maret yang akan datang, ingat, setiap kita akan mengatakan kepada Tuhan, ya, aku bersedia, aku berjanji. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan perkataan-perkataan itu, supaya kehadiran kita di tengah-tengah jemaat, Roh Kudus yang akan menolong kita, sehingga kita berlaku sama seperti yang kita janjikan di hadapannya. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana supaya kita hidup menang? Selalu fokus pada tujuan. Tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan untuk melayani Tuhan. Karena seorang pelari yang tidak fokus pada finish atau pada jalan yang akan dibuat, ia bisa tergelincir dan pasti ia tidak bisa sampai kepada tujuan. Karena itu, bagi orang yang melayani Tuhan, bagi setiap orang-orang percaya, hendaknya menjalani hidup ini dengan fokus pada tujuan. Maka sekarang, mari kita tanya diri kita, tujuan apa kita masih hidup di dunia ini? Saudara ingat, tujuan itu akan mengarahkan setiap tingkah laku kita. Bagi mereka yang ingin kaya, akan digerakkan tujuan untuk menjadi kaya. Maka ia akan menjadi pribadi yang sangat materialistik. Apapun akan diukur dengan uang. Ada keuntungan di sana atau di sana. Akan mengerjakan A, B, atau C. Kalau ada sesuatu yang ia dapatkan di sana, karena ia digerakkan oleh tujuan. Kalau orang digerakkan hidupnya untuk hidup selalu senang-senang, ia akan menjadi orang yang sangat hedonis. Segala sesuatu yang akan diukur, apakah ini menyenangkan atau tidak. Kalau ini menyakitiku, kalau ini membuatku terusik, saya tidak akan mengerjakannya. Tujuannya kan ingin menyenangkan dirinya. Maka tidak mau lelah, tidak mau berjadi payah, tidak mau berkorban, karena dirinya yang harus selalu bahagia. Itu bukanlah karakter hamba-hamba Tuhan yang baik. Fokuslah kepada tujuan. Apakah tujuan Bapak Ibu dan saudara sekalian sekarang ini? Kalau tujuan untuk hidup bagi Kristus, tujuan untuk memenangkan jiwa, jika tujuan untuk melayani Tuhan, fokuslah kepada tujuan ini. Apapun yang kita kerjakan, mari kita tanya diri kita, apakah ini mau menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, hentikan. Jangan diteruskan. Tetapi kalau apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita akan tuju ke depan menyenangkan hati Tuhan, itu berarti kita tetap pada fokus yang benar. Nah itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam renungan hari ini saya mengajak kita untuk betul-betul introspeksi diri. Ingatlah, hidup yang kita punya adalah anugerah Tuhan. Telah dibayar lunas. Kita berhutang kepada Injil yang Tuhan kerjakan untuk kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita gunakan hidup ini untuk menyenangkan banyak orang. Semakin banyak orang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari kita masuk dalam saat teduh, merenungkan firman yang baru saja kita dengar, merasakannya ke dalam hati kita, supaya kita dapat hidup di dalamnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari
kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 129 ayat 1 dan 2, karunia bagi semua. Tuhan yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat kami pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga Tuhan yang bertugas untuk mengumpulkan persembahan ini ya Bapa, yang bertugas untuk menyalurkan persembahan ini Bapak, Engkau berkati sehingga persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Yang masih ada pada kami Bapak, Engkau berkati, dan biarlah Tuhan apapun itu kami boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Bapak, ungkapan syukur kami. Terima sambut sempurnakan karena doa ini Tuhan kami alaskan di dalam anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari kita satu dalam doa kita. Percayalah setiap kali kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, Dia Allah yang baik yang selalu mendengarkan setiap pilihan dan doa kita. Untuk itu mari kita datang kepadanya dalam syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur menjadi anak-anak. Firman-Mu telah mengingatkan kami lagi bahwa sesungguhnya kami memiliki hidup baru karena anugerah yang Tuhan kerjakan bagi kami. Sesungguhnya kami tidak layak menikmati kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidup. Tapi karena kasih setia Tuhan, kemurahan, anugerah yang sudah menggapai kami, memungkinkan kami hidup di tengah-tengah dunia ini menikmati anugerah itu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami menggunakan hidup ini menjadi hidup yang mempengaruhi banyak orang bagi Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami selalu hidup berkemenangan di dalam setiap hidup ini, berdisiplin diri, mempersiapkan diri, bertekun di dalam disiplin rohani, supaya tugas panggilan kami masing-masing kami dapat kerjakan dengan
Dengan demikian, apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, membawa banyak orang untuk mengenal Kristus lebih dekat. Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini, kami ingin menyampaikan ucapan syukur untuk pertambahan usia saudara-saudara kami di sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur bersama Ana Benedik Pawa pada tanggal 1 Februari yang lalu, anak kekasih Ratu Dewi Datuk Puan, dan saudari Rani Lumilik Pasau. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang bertambah setahun lagi karena anugerah Tuhan dalam usia mereka. Kami mendoakan supaya dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing hari ini, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan terlebih kekuatan rohani yang semakin kuat di hadapan-Mu. Berkati mereka dalam masa-masa kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam studi mereka masing-masing. Biarlah nama Tuhan mereka puji, mereka muliakan dengan mengingat bahwa sesungguhnya sehasta saja langkah hidup mereka, semua hanya boleh mereka lewati karena besar kemurahan-Mu, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami ingin mendoakan hamba-hamba-Mu yang baru saja ditetapkan sebagai pengurus jemaat ini dalam penatua dan siamas periode pelayanan 2021 sampai 2026 yang akan datang. Dalam tangan Bapa kami serahkan saudara-saudara kekasih kami ini. Biarkanlah oleh kepanan Tuhan, oleh anugerah pimpinan penyertaan Tuhan, memberikan kesanggupan kepada mereka sehingga mereka dapat memenangkan semakin banyak orang untuk hidup bagi Kristus. Mereka tidak akan mungkin melakukan apa-apa ya Tuhan kalau Engkau meninggalkan mereka. Karena itu biarlah setiap waktu kehidupan mereka, tangan-Mu lah yang menopang mereka. Sehingga dalam setiap perilaku kehidupan mereka, perkataan, perbuatan mereka senantiasa menjadi alat di tangan-Mu untuk mendekatkan dan membawa banyak orang di sekitar hidup mereka semakin dekat dengan Engkau. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena berbagai sakit penyakit. Kami doakan khususnya keluarga Bapak Juanda supaya mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh ini, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang akan memulihkan sehingga mereka semua segera pulih dari sakit penyakit mereka. Dan di dalamnya nama-Mu yang mereka puji dan mereka muliakan, karena mereka tahu bahwa dalam situasi apapun kehidupan mereka, Bapa selalu ada di pihak mereka. Bapa di dalam surga, kami mendoakan semua orang-orang yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun sedang dirawat di perawatan isolasi mandiri di kediaman mereka atau di tempat-tempat lain karena terpapar virus corona. Kami tak henti-hentinya mendoakan semua masyarakat Indonesia, bahkan manusia di seluruh bumi yang terpapar karena pandemi ini. Ya Bapa, nyatakanlah belas kasihan-Mu supaya virus ini segera lenyap dari muka bumi ini yang menghambat aktivitas umat-Tuhan di dunia ini. Kami percaya kepada-Mu bahwa Engkau hadir dalam segala situasi yang sulit sekalipun bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkau juga punya maksud yang baik di dalamnya. Kuatkan dan teguhkanlah iman anak-anak-Mu, khususnya mereka yang sedang berjuang karena paparan virus ini, sehingga mereka segera sembuh dan pulang ke rumah mereka membawa kesehatan. Mereka yang sedang isolasi mandiri tepat pada waktunya, mereka semua akan sehat kembali. Kami doakan para medis, dokter, perawat, aparat rumah sakit, dan hamba-hamba-Mu, Menteri Kesehatan dan aparatur negara yang terkait dalam penanganan pandemi ini. Biarlah Bapa sendiri yang akan menolong mereka, memberkati mereka satu persatu, memberi hikmat bijaksana, melindungi mereka supaya mereka dipelihara Tuhan, dijauhkan dari paparan virus ini, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami mohon belas kasihan kepada Presiden, wakilnya, dan seluruh aparatur negara kami, baik di
sehingga Injil semakin diberitakan dan semakin banyak orang merindukan Engkau berbicara atas hidup mereka. Karena kekuatan kami dan penghiburan kami hanyalah terdapat di dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, karena kami merasakan bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami melewati masa-masa yang sukar ini. Bapa di dalam surga, kami mendoakan semua hamba-Mu dan pelayanan terlibat dalam pelayanan di minggu hari ini. Majelis yang bertugas, pemain musik dan juga Edi, Wendy, biarlah Tuhan yang akan menolong kami semua dalam mengerjakan pelayanan ini. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kesempatan ini bagi kami. Dalam segala kesederhanaan dan kelemahan kami, biarlah Tuhan menyempurnakan pelayanan ini sehingga membawa umat untuk sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Engkau dalam ibadah di hari ini. Bapa dalam surga, seluruh kegiatan umat-umat-Mu dan pelayanan dari jemaat kami serahkan dalam tangan-Mu sepanjang minggu yang akan datang. Baik jemaat yang beraktivitas di luar rumah tempat pekerjaan mereka masing-masing, maupun umat-umat yang masih beraktivitas dari rumah, anak-anak sekolah, para mahasiswa yang masih harus belajar dari rumah, biarlah Tuhan memberkati. Kami mohon anugerah Tuhan supaya memelihara setiap anggota jemaat-Mu di dalam kediaman mereka dan sepanjang aktivitas mereka di sepanjang minggu ini. Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami menyerahkan segala pergumulan-pergumulan dari umat-umat-Mu yang mungkin sedang digumulkan mereka di tempat kediaman mereka masing-masing. Persoalan keuangan, persoalan pekerjaan bagi mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang bergumul dengan hubungan sosial satu dengan yang lain, atau apapun yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Ya Bapa, murahkanlah tangan kasih-Mu atas hidup mereka, supaya mereka menikmati betapa ajaibnya Tuhan yang selalu menopang hidup mereka. Kami doakan anak-anak sekolah kami. Kami doakan pelayanan para guru, para pelayan, meskipun pelayanan yang masih harus dikerjakan dan di rumah secara virtual, tapi biarlah pelayanan ini dapat menjangkau anak-anak-Mu dimanapun mereka bisa beribadah dan berbakti kepada-Mu, sehingga kesehatan rohani kami tetap terjaga meskipun kami masih berada di masa-masa pandemi ini. Terima kasih banyak ya Bapa di surga untuk penyertaan-Mu, karena kami percaya Engkau akan beserta kami di sepanjang minggu yang kami akan jalani ke depan ini. Dengarlah doa dan seruan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, kini kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini, bahwa kita diberikan hidup yang baru, supaya kita mengenalkan semakin banyak orang kepada Kristus. Untuk itu marilah bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian rohani 130 kepada Tuhan Jemaat. Sana
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyi nyanyian penutup, nyanyian rohani nomor 163 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Hai janganlah berjalan seorang diri. Demikianlah ibadah kita Minggu 7 Februari 2021 hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Yus Mariani serta semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus